Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita ketemu kembali dengan Bu Ida dalam pelajaran sejarah pertemuan yang kedua ya. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apa juga. Untuk menambah semangat anak-anakku sekalian, ada baiknya kita yel-yel dulu tentang yel-yel yang biasa kita dengarkan itu ya, tentang SMK 8 idola. Apa itu idola? Idola itu inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, oke, kita langsung ke materi pelajaran, yaitu tentang corak kehidupan dan hasil-hasil budaya Prakasara di Indonesia. Ini materi ini sebenarnya banyak sekali anak-anak sekalian. Ada 4 subbab, ada 4 kompetisi dasar. Yang pertama itu tentang munculnya bumi dan kehidupan manusia, kemudian tentang munculnya kepulauan Indonesia, kemudian zaman praaksara dan praaksara tingkat lanjut. Berhubung materinya banyak sekali, Bu Ida akan membagi menjadi 2 saja untuk kali ini, pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini Bu Ida akan menyampaikan tentang munculnya kehidupan manusia dan munculnya bumi dan tentang terbentuknya kepulauan Indonesia. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja ya, tapi santai, nggak usah tegang ya. Bu Ida juga tidak akan tegang. Kalian juga mendengarkan dengan khidmat, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Ida itu bisa kamu pahami dengan baik. Oke, tentang munculnya kehidupan di muka bumi, asal-usul munculnya kehidupan di muka bumi ini diawali dengan adanya teori Big Bang. Pernah dengar teori Big Bang? Teori Big Bang ini ya, teori Big Bang ini dicetuskan pertama kali oleh Stephen Hawking, seorang berkebangsaan Inggris. Tapi sebelumnya Bu Ida akan menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, bahwa kehidupan di bumi ini, di Jagat Raya ini jauh lebih panjang daripada kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan di Jagat Raya itu jauh lebih panjang dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, anak-anak sekalian, kembali ke masalah asal-usul munculnya bumi ini, berawal dari teori Big Bang yang disampaikan oleh Stephen Hawking tadi. Stephen Hawking mengatakan bahwa dulu itu tata surya kita tuh panas sekali. Saking panasnya kemudian muncul ledakan dentuman-dentuman besar yang kemudian tercipta menjadi planet, kemudian ada kosmos yang lain, ada bulan, ada bumi yang kemudian membentuk tata surya. Menurut ilmu geologi, ilmu yang tentang bumi, bahwa bumi ini terbentuk dibagi menjadi 4 bagian, 4 masa. Yang pertama adalah zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum itu zaman di mana bumi masih sangat panas sekali, sehingga menyebabkan kehidupan manusia itu hampir tidak ada, kehidupan makhluk hidup hampir tidak ada saat itu. Setelah itu baru muncul zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum itu dikatakan juga sebagai zaman primer. Kenapa dikatakan zaman primer? Karena saat itu muncul kehidupan yang pertama kali, makhluk hidup yang masih kecil-kecil gitu sudah mulai muncul, yang sering dikatakan sebagai makhluk amfibi, makhluk yang hidup di 2 alam, alam darat dan alam air. Saat itu mulai muncul ikan yang tidak berahang, kemudian ada jenis reptil kecil-kecil itu. Nah, masa ini diakhiri dan kemudian muncul masa berikutnya, yaitu masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini adalah masa sekunder, kehidupan yang kedua. Di masa kehidupan yang kedua ini anak-anak sekalian, konon ceritanya dikuasai oleh jenis makhluk dinosaurus. Pernah dengar toh dinosaurus toh? Sering ditayangkan di film-film itu. Dinosaurus itu binatang yang sangat besar sekali ya, sering dikatakan sebagai kadal raksasa, reptil raksasa ya. Zaman Mesozoikum ini penguasanya adalah dinosaurus, tapi entah sebab kenapa setelah 60 juta tahun reptil raksasa itu lenyap dengan sendirinya dan muncullah jenis mamalia. Anak-anak sekalian, yang berikutnya adalah masa Neozoikum, masa yang keempat. Masa Neozoikum ini dibagi menjadi 2, yaitu masa zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier ini mulai muncul manusia purba, jenis primata yang seperti kera. Yang kedua adalah masa kuarter.
masa kuarter ini adalah masa kala Holosen di mana manusia modern mulai muncul, ya, yang sering kita katakan sebagai Homo sapien. Oke, anak-anakku sekalian, kita berlanjut ke masalah perkembangan makhluk hidup, ya. Anak-anak sekalian, kita sudah paham tadi tentang terbentuknya bumi dan sampai munculnya manusia. Sekarang kita membicarakan masalah perkembangan makhluk hidup. Ada teori banyak, tapi Bu Ida akan menyampaikan 2 teori saja, yaitu teori yang disampaikan oleh Harold Urey dan teori Charles Darwin. Harold Urey mengatakan konon ceritanya, ya, manusia itu dari kosmis atmosfer kena halilintar, kemudian bersatu dengan asam amino, terbentuklah kehidupan. Konon ceritanya demikian. Ini kata Harold Urey. Tapi teori yang paling terkenal adalah teori Charles Darwin. Darwin mengatakan manusia itu dari kera, konon ceritanya. Mau enggak kalian dikatakan dari kera? Enggak mau ya? Nah, memang teori Darwin ini sangat kontroversial, ya, terutama dengan pedoman kitab suci agama-agama Samawi. Agama Samawi itu agama yang diturunkan dari langit, yang dibawa oleh para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bahwa manusia itu ada karena diciptakan. Itu teori kreasionisme yang menentang teori Charles Darwin. Darwin mengatakan manusia itu awal mulanya dari kera, kemudian berkembang menjadi kera yang bisa berjalan tegak, berkembang lagi menjadi Pithecanthropus erectus. Di saat menjadi Pithecanthropus erectus itu Darwin mengalami missing link, rantai yang terputus. Dia tidak bisa menjelaskan lagi bagaimana kelanjutannya dengan teorinya itu. Intinya teori Darwin itu menimbulkan pertentangan baik dari kalangan agamawan dan juga dari kalangan ilmuwan itu sendiri. Ya, ilmuwan juga mengatakan, ya, mana buktinya Darwin setelah Pithecanthropus erectus kamu tidak bisa menjelaskan kan? Berarti teorimu itu sangat lemah. Lah, ini gambarnya bisa kalian lihat di tayangan PPT Bu Ida. Ya, setelah Pithecanthropus erectus tidak ada kesinambungan tentang teori Darwin itu, dan dari sini teori Darwin itu sudah dipatahkan oleh ilmuwan itu sendiri. Apalagi kalau berdasarkan kitab suci, manusia itu diciptakan. Nah, begitu. Oke, anak-anakku sekalian, kita ke berikutnya, yaitu tentang munculnya Kepulauan Indonesia, ya. Munculnya Kepulauan Indonesia atau terbentuknya Kepulauan Indonesia itu diawali dengan adanya hal yang bersifat endogen dari dalam, eksogen dari luar, perubahan iklim dan letusan gunung berapi. Anak-anak sekalian, Bu Ida akan menyampaikan dulu tentang faktor endogen, faktor dari dalam. Indonesia itu terdiri banyak lempengan-lempengan. Ya, ada lempengan Eurasia, lempengan Australia, dan lempengan Filipina. Ya, dengan adanya lempengan-lempengan ini sering terjadi benturan. Itulah yang menyebabkan kenapa di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi. Tapi itu semuanya membawa hikmah yang banyak. Karena apa? Wilayah Indonesia menjadi subur sekali. Ya, gemah ripah loh jinawi toto tenten kertora harjo kata orang kita, ya. Dengan kondisi seperti itu justru membuat wilayah Indonesia itu sangat-sangat subur sekali. Ya, faktor endogen misalnya, ya, faktor endogen itu di dalam perut bumi itu banyak lempengan-lempengan yang sering bergesekan antara satu dengan yang lain. Ya, kenapa kok kita itu sering mendengar tsunami sering terjadi di Indonesia? Ya, karena memang kita itu ada di kawah, ya, di dalam bumi kita itu banyak mahma panas yang menyebabkan letusan dan dentuman besar yang berupa letusan gunung berapi, tsunami atau yang lain. Kemudian faktor eksogen itu faktor dari luar. Faktor dari luar itu apa? Atmosfer, udara, kemudian air, ya. Kemudian ada lagi jasa teknik, tumbuhan-tumbuhan atau binatang-binatang kecil, itu faktor eksogen dari luar. Ya, kemudian tentang perubahan iklim. Ya, perubahan iklim di Indonesia itu ya sangat cepat sekali. Ya, sekarang pun juga sering dikatakan bahwa iklim di Indonesia itu sudah tidak sesuai. Karena apa? Ya kan kesalahan manusia sendiri sebetulnya, anak-anak sekalian. Kenapa sekarang ini musim panas, kadang-kadang hujan, musim hujan, kadang-kadang panas? Sebetulnya kesalahan manusia sendiri. Manusia itu kan sudah disampaikan dalam kitab suci Al-Quran bahwa janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.
Ya, tapi manusia sering membuat kerusakan di muka bumi, menebang pohon sembarangan, membuat galian-galian lubang untuk mencari mineral dari dalam tanah yang tidak teratur, akhirnya yang terjadi bencana. Seharusnya letusan gunung berapi bisa dicegah, tapi ternyata letusan gunung berapi itu membabi buta. Tahu sekarang ini di Sumatera baru ada letusan, di Jawa ada, ya memang itu ada unsur faktor alam, tapi di sisi lain peran manusia itu juga kadang-kadang juga membawa pengaruh juga, manusia yang terlalu rakus. Maka dari itu anak-anakku sekalian, ya dalam pelajaran sejarah ini Buddha juga mengajak kalian untuk menjadi orang yang tidak serakah ya, tidak serakah. Kalau keserakahan itu akan menyebabkan kita sendiri yang akan rugi kok di kemudian hari. Kasihan anak cucu kita nantinya. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, pada berjuta-juta tahun yang lalu sebetulnya daratan Asia dengan Indonesia bagian barat itu menyatu dulu itu, tapi karena tenggelamnya atau menurunnya lautan, akhirnya daratan itu tenggelam, ikut ada yang tenggelam. Ya, pada saat dulu daratan itu menyatu, banyak flora atau fauna yang berpindah dari Indonesia ke Asia. Ya, sedangkan di bagian timur itu ada jenis binatang dari benua Australia yang muncul ke Indonesia di bagian timur. Tapi karena tenggelam itu, akhirnya binatang yang sudah kadung di Indonesia bagian barat ya di situ, yang kadung di Indonesia bagian timur ya di situ. Nah, ini terbagi di Selat Lombok. Yang bagi siapa? Weles, makanya ada garis Weles ini. Garis Weles itu menyebabkan ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Itu ada garis yang kita namakan garis Weles ya, batasnya dari mana? Dari Selat Lombok. Nah, maka dari itu anak-anak sekalian, binatang yang ada di timur Indonesia dengan yang di tengah itu beda, karena asalnya memang berbeda. Kalau yang dari barat itu ya dari Asia, sedangkan yang dari timur itu dari Australia. Tapi di sekitar itu juga ada yang namanya paparan Filipina yang lebih kecil, tapi juga membawa pengaruh yang banyak juga. Anak-anak sekalian yang Buddha sayangi, yang Buddha cintai, ya itulah terbentuknya Kepulauan Indonesia dengan garis Welesnya, kemudian dengan faktor endogen, eksogen, iklim, dan yang berikutnya adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi itu menyebabkan kesuburan di wilayah Indonesia. Dan kesuburan itu bisa kalian lihat ya, Jawa itu banyak tanah-tanah sawah yang akhirnya setelah letusan gunung berapi itu menjadi lahan yang sangat subur, yang menyenangkan bagi para petani-petani di tempat kita. Ya, anak-anak sekalian yang Buddha sayangi, materi ini masih banyak sekali ya. Saya akan menyampaikan lagi tentang garis Weles itu. Garis Weles itu menyebabkan flora fauna di Indonesia bagian barat dan bagian timur itu berbeda. Ya, kalian bisa lihat di Sumatera itu ada harimau, yang harimau itu sama dengan yang ada di India karena memang berasal dari Asia. Kemudian binatang di Indonesia bagian timur itu tidak berbeda juga dengan yang ada di Australia, karena itu tadi ya adanya dulu menyatu antara Asia dengan Indonesia bagian barat dan Australia dengan Indonesia bagian timur dulu menyatu. Dulu daratan, binatang bisa saling berimigrasi atau berpindah, tapi setelah turun, tenggelam, mereka tidak bisa pindah lagi dan tetap tinggal di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Anak-anak sekalian yang Buddha sayangi, tidak ada salahnya masih ada waktu Buddha akan menyinggung sedikit tentang materi berikutnya, yaitu tentang kehidupan praaksara ya. Kehidupan praaksara di Indonesia itu berawal dari kehidupan sebelum ada tulisan ya. Sebelum ada tulisan itu kita hidup seperti dalam kegelapan, tapi sebetulnya banyak yang ditinggalkan juga ya, banyak yang ditinggalkan juga, yaitu berupa benda-benda ya. Benda-benda itu nanti kita pelajari pada periode yang akan datang, tetapi anak-anak sekalian pada kesempatan ini Buddha akan menyampaikan pada kalian, Buddha minta tolong pada kalian untuk walaupun belajar di rumah tapi tetap kalian serius, tetap memperhatikan apa yang disampaikan Buddha tadi barusan, dipelajari baik-baik. Sebetulnya sejarah itu tidak susah, asal kamu mau mendengarkan, mau membaca, itu tidak susah ya. Tekuni
dalami dan kemudian pelajari dengan baik-baik pelajaran ini, dan saya berharap kalian di kemudian hari menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Sukses di akhirat itu gimana tuh Bu? Sukses di akhirat itu orang yang tidak sombong, humble, low profile, dia banyak ilmu, tapi ilmunya bukan untuk dibangga-banggakan pada orang lain, tapi ilmu itu dipakai untuk bagaimana memanfaatkan untuk orang lain. Khairunas anfa'ulinas, sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, anak-anakku sekalian, walaupun Buddha guru sejarah, Buddha juga ingin mengajak kalian tidak hanya mengenal ilmu sejarah tentang itu tadi ya, masalah kehidupan di muka bumi dan sebagainya, tapi dari pelajaran ini sebetulnya bisa ditarik suatu pelajaran banyak, bahwa bumi itu dulu diciptakan ada itu karena diciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah Subhanahu wa taala yang penguasa jagat raya ini. Ya ingat ya tadi ya, bahwa munculnya bumi ini dulu dari teori Big Bang ya. Stephen Hawking, kemudian muncul ya kehidupan diawali dari masa Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Manusia mulai ada pada masa Neozoikum, itu masa tersier dan masa kuarter. Kemudian muncul tentang teori munculnya makhluk hidup, ada teori Urahara dan Charles Darwin. Tadi Darwin juga mengatakan bahwa manusia itu berawal dari kera, ya toh. Kemudian teori itu patah ya, karena apa? Mengalami missing link atau rantai yang terputus. Nah, setelah mengalami missing link, teori juga menimbulkan pertentangan dari kalangan agamawan, yaitu teori kreasionisme. Manusia itu ada karena diciptakan, bukan tiba-tiba ada, bukan karena ada leluhurnya ya. Manusia itu diciptakan ya. Teori Darwin ini patah dengan keilmuan itu sendiri karena tidak bisa jelaskan lebih lanjut. Darwin setelah missing link, dan setelah itu dengan teori kreasionisme ini, teori Darwin juga patah ya. Tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia ini tadi anak-anakku sekalian ya, berawal dari faktor endogen, eksogen, letusan gunung berapi, kemudian juga dari perubahan iklim itu tadi. Di situ kita mengenal dengan adanya garis Wiles ya. Garis Wiles itu membagi Indonesia menjadi bagian barat flora faunanya dan bagian timur flora faunanya. Kalau yang bagian barat itu lebih condong kepada kedekatan dengan Asia, karena di sana ada Eurasia. Eurasia itu maksudnya adalah benua Asia yang dulu menyatu dengan Indonesia, wilayah Indonesia dan Australia. Ya anak-anakku sekalian ya, itulah sejarah kali ini, materi kali ini, materi bab 2. Buddha berharap kalian bisa memahami. Kalau tidak paham bisa japri ke Bu Ida lewat WA-nya Bu Ida, juga WA grup ya. Boleh kapanpun juga kalian bisa berdialog dengan saya. Andai kata ada yang kurang jelas ya. Mungkin pertanyaan bisa disampaikan lewat WA grup atau mungkin secara japri ke Bu Ida. Jadi intinya jangan sampai lupa bahwa kehidupan manusia itu ada karena diciptakan. Bahwa kehidupan manusia itu ya ada karena ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan manusia itu ya tidak sekedar ya apa yang kita lihat, tapi ada yang kita rasakan. Yang kita rasakan apa? Yang kita rasakan ya bahwa kita itu memang ada karena diciptakan ya, dan tidak boleh apa yang kita lihat ini membuat kita sombong, tapi kita semakin tunduk tawaduk dengan apa yang kita dapat. Ya, saya berharap anak-anak sekalian walaupun belajar di rumah ya tetap terus giat ya mempelajari apapun juga. Belajar tidak hanya dari apa yang disampaikan guru anak-anak sekalian, belajar juga dengan cara banyak membaca. Anak-anakku bisa membaca buku apapun juga yang berkait dengan materi kita hari ini. Anak-anakku juga bisa melihat TV yang berkait dengan materi kita. Itu juga pendalaman keilmuan yang bagus ya. Jangan menjadi orang yang malas, karena orang malas itu nantinya juga akan merugikan diri kita sendiri. Hakikatnya apa yang kita buat itu akan berbuah pada kita sendiri ya. Mau ya selalu belajar ya, belajar melihat TV, apa tayangan TV yang bermanfaat dilihat, kemudian apa buku-buku yang bermanfaat juga dilihat ya. Buku sejarah ini kalian bisa
mencari. Kemarin Buda dapat WA dari anak kelas berapa ya, Buda kok lupa ya, dia bilang, Bu kalau pakai buku sejarah Erlangga boleh nggak Bu? Oh boleh sekali ya, silakan apapun juga buku yang berkaitan dengan pelajaran sejarah ini kalian bisa pelajari baik-baik, bisa dikaitkan dengan referensi kita ya. Jadi apapun juga yang berkaitan dengan apa yang disampaikan Buda itu bisa kamu jadikan referensi, bisa kamu jadikan sebagai bahan bacaan dan juga bisa kamu pelajari. Di samping itu kalau andai kata kalian mendengarkan radio atau TV yang berkaitan dengan pelajaran kita ini boleh diambil, jadi materi tidak hanya dari Bu Ida, materi kamu bisa ambil dari manapun juga asalkan itu positif, asalkan itu mendukung. Internet juga boleh ngambil dari internet ya, jadi diperluas sendiri ya, karena hakikatnya belajar itu bisa dari mana-mana, belajar itu bisa dari sumbernya dari apapun juga, dari buku, dari internet, dari TV, dari radio ya, dari manapun juga ya. Buddha sangat berharap sekali kalian menjadi orang-orang yang sukses walaupun di era pandemi ini ya, walaupun di era pandemi ini belajar di rumah tidak ketemu di sekolah, tapi saya yakin ya kalian juga bisa sukses. Sekarang itu yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita sendiri untuk tetap sehat, semangat ya, sehat, semangat dan selalu ingin hidup menjadi sehat lagi gitu ya. Anak-anak sekalian ya, kurang sedikit materi kita ya. Materi kita sudah habis, tapi Buddha ingin memberikan motivasi pada kalian ini tadi ya. Motivasi itu sangat penting di era seperti ini. Yang penting itu apa anak-anak sekalian? Jangan berputus asa. Jangan takut di era pandemi ini, jangan takut. Karena ketakutan itu akan membuat imun tubuh kita itu melemah. Dengan imun tubuh yang melemah, kita tidak bisa belajar kan? Ya, kalau tidak bisa belajar, kita tidak akan bisa maju. Ya, maka dari itu lebih baik kita banyak berserah pada Yang Maha Kuasa. Kita makan yang sehat, ya, belajar yang baik. Seperti yang disampaikan Buddha tadi, belajar sumbernya dari mana-mana, bisa dari buku, bisa dari materi yang disampaikan Buddha ini, dan juga bisa dari internet, ya, dan juga dari buku-buku yang mendukung. Ya, anak-anak sekalian, ya, Buddha pesan minggu depan ya kalian untuk selalu siap di saat pelajaran, walaupun di rumah tapi tetap mendisiplinkan diri bagaimana di saat pelajaran kita siap ya. Gitu anak-anak sekalian ya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas, sekali lagi saya sampaikan, kalau ada yang kurang jelas bisa japri Buddha, bisa disampaikan di WA group ya. Gitu ya. Bagaimana? Ya. Oke, ya. Kita ada langkah baiknya kita yel-yel lagi ya. SMK 8 idola ya. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Semangat ya. Kita itu bangga loh menjadi warga SMK Negeri 8, karena warga SMK Negeri 8 itu adalah orang-orang yang ingin selalu berinovasi ya, ingin selalu bekerja sama, ingin selalu menjadi orang yang disiplin dan ingin menjadi orang yang maju ke depan. Maju itu ya ke depan ya, maju kok ke belakang. Maju itu pasti ke depan, bukan ke belakang. Ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, semangat untuk sehat, semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk selalu membantu orang lain, semangat untuk selalu bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kiranya demikian anak-anak sekalian, ya, kita akhiri, kita bisa ketemu minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.